Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 2. Petaka Ilmu Hitam. Bab 7. Harimau putih itu menggoyangkan kepala dan ekornya. Tubuhnya sangat besar, mungkin hampir sama dengan seekor beruang. Matanya tajam menatap pada mak lontar. Tak lama, ia mengalihkan pandangannya pada Satria dan Asih. Lalu, hewan buas itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengaum, seakan memamerkan giginya yang tajam dan runcing. Roar! Asih yang sangat ketakutan refleks menyembunyikan tubuh kecilnya di belakang Satria. "Kak, kenapa harimau ini besar sekali?" tanya Asih dengan suara bergetar. Satria menjawab dengan suara agak tercekat, "Aku juga tak tahu." Sang pemuda sendiri belum pernah bertemu harimau. Ia adalah seseorang yang berasal dari daerah pantai, mana pernah melihat raja hutan. Harimau putih itu berjalan pelan. Ia menuju ke arah mak lontar. Melihat hal ini, Satria dengan perlahan bergeser menghalangi. Jaraknya dengan sang harimau sekitar 2 tombak. Harimau putih itu berhenti. Ia bergeser ke kiri dan kembali menuju ke arah mak lontar. Namun, Satria juga ikut bergeser menghalangi. Tangan kanan sang pemuda direntangkan. Dia sudah menyiapkan sebuah pukulan jika diperlukan. Melihat Satria menghalangi, harimau putih itu kembali berhenti. Ia menggoyangkan kepalanya beberapa kali, lalu bergeser kembali ke kiri. Dari sana, ia melangkah menuju mak lontar. Namun, Satria kembali bergeser dan menghalangi. Bagaimanapun, sang pemuda sudah berjanji pada mak lontar untuk melindunginya jika ada ancaman. Melihat Satria menghalangi untuk yang ketiga kalinya, harimau besar ini kembali berhenti. Kali ini ia menggeram, mengeluarkan cakarnya, sedikit merundukkan badan, lalu mengangkat kepala dan mengaum keras. "Gawat, sepertinya dia sangat marah," kata Asih yang menempel di punggung Satria. Satria menghela napas tak berdaya. Di depannya, harimau putih itu segera berlari. Kecepatannya luar biasa, seakan ia baru bergerak, namun posisinya sudah setengah tombak di hadapan Satria. "Asih, kau harus berpegangan yang kuat," ujar Satria seraya memasang kuda-kuda. Tangan kirinya menahan tubuh Asih yang digendong di punggung, sedangkan tangan kanannya bersiap untuk memukul. Saat harimau putih itu hampir menerobos, Satria melesatkan tinju ke depan. Pukulan Satria yang diisi tenaga dalam mengarah deras ke kepala hewan buas itu. Meski tak akan mati, setidaknya ia pasti pingsan. Tak disangka, harimau itu melompat ke samping kanan dan menghindari serangan Satria. Lalu, setelah menjejak di tanah, sang raja hutan ini kembali melompat ke depan dan cakar depannya mengincar mak lontar. Satria terperanjat. "Gila, harimau apa bisa selihai ini?" Satria langsung berkelebat mengejar. Setelah berada di sisi sang harimau, pemuda itu kembali melepaskan pukulan ke arah kaki depan. Harimau putih itu menarik kaki depannya. Ia lalu mendarat dengan kaki belakang dan memutar badan. Kini, cakar depannya justru diarahkan ke dada Satria. Satria melompat ke belakang untuk menghindari serangan. Jika ia terlambat sedikit saja, pasti dada dan perutnya sudah ambrol. Melihat Satria berhasil menghindar, harimau itu tampak mendengus. Ia lalu menggeram dan kembali berlari dengan ganas untuk menyerang mak lontar. "Celaka!" Satria berseru kaget. "Sepertinya aku tak punya pilihan." Satria segera menurunkan Asih dan memintanya agar berdiri di belakangnya. Sang pemuda kemudian menarik nafas panjang sekali. Kemudian, tangan kirinya tampak mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Cahayanya semakin membesar dan mengeluarkan beberapa suara letupan kecil. Satria melepaskan pukulan.
Selarik cahaya laksana kilat yang bergerak liar mengarah deras pada harimau putih. Hewan buas itu terlihat terkejut. Ia mengaum lebih keras sebanyak 2 kali. Bersamaan dengan itu, seakan ada gelombang angin yang menderu ke arah Satria. Blair! Ledakan keras terdengar menggelegar. Asap putih terlihat mengepul. Satria berdiri kokoh di tempatnya. Kakinya sama sekali tidak bergeser. Untuk sesaat, pemuda berbaju biru mematung. Matanya menatap waspada. Setelah asap putih menghilang, bola mata Satria agak membesar. Harimau putih itu sudah tak ada. Kemana dia pergi? Satria menunggu untuk beberapa saat. Karena tak ada tanda-tanda kehadiran hewan buas itu lagi, ia berjalan ke arah di mana harimau tadi berada. Di sana, Satria melihat beberapa tetesan darah. Sepertinya pukulan tombak petir Raja Naga berhasil melukai harimau itu. Batin sang pemuda di dalam hati. Satria berharap harimau itu tidak kembali, sebab ia sebenarnya tak pernah merasa nyaman saat harus bertarung melawan binatang. Apalagi, dalam hal ini, Satria merasa kalau merekalah yang mengganggu wilayah kekuasaan sang harimau. "Bagaimanakah?" tanya Asih. Satria menghela napas, "Kurasa sekarang sudah aman." Tepat pada saat ini, Mak Lontar membuka mata. Bibir wanita tua ini menyunggingkan senyuman. "Sudah selesai, Nek?" tanya Satria seraya mendekat. Mak Lontar mengangguk, "Semua sudah selesai. Sekarang tinggal proses perendaman dan penguburan." Satria segera melaksanakan pengaturan yang diarahkan oleh Mak Lontar. Ia merendam pedang, cabang bidara dan daun pandan. Barang-barang itu disembunyikan di bawah batu-batu kali. Adapun kendi yang berisi abu batang kelor dan garam batu, keduanya dikubur di bawah pepohonan bambu di tepi sungai. Hanya memakan waktu yang singkat, semua sudah selesai. Sekarang kita perlu menunggu waktu sekitar 10 hari. Setelah itu, barulah Tuan Muda punya cukup bekal untuk menyerang bukitnya si Sapyar. Kata Mak Lontar dengan suara yang dalam. Satria agak mengernyit, "Kupikir cukup 2-3 hari, Nek. Ternyata sampai 10 hari. Lama juga prosesnya." Mak Lontar menghela napas, "Apa boleh buat? Sihir si Sapyar sungguh hebat. Kita saja hampir berhasil dikerjainya. Kita manfaatkan saja waktu yang ada untuk memantau dan melakukan persiapan lain." Satria mengangguk-angguk. Apa yang dikatakan Mak Lontar terdengar masuk akal. Karena urusan sudah selesai, mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke gubuk. Sang surya senja ini tampak semakin murung. Warna cerahnya di saat siang telah berganti menjadi kuning muram. Melihat keadaan langit saat ini, mungkin hanya membutuhkan waktu pembakaran 2 dupa, sore sudah berganti menjadi malam. Pada saat ini, di sebuah jalan setapak pinggiran hutan kapuk, seekor kuda melaju dengan cepat. Ternyata, yang mengendarai kuda itu adalah Wulan Ayu. Gadis itu tampak mengenakan pakaian berwarna hitam dengan cadar tipis yang menghiasi wajah. 2 hari sudah berlalu sejak ia meninggalkan lembah harimau. Sepanjang perjalanan, setiap melewati perkampungan, Wulan Ayu menyempatkan diri untuk bertanya ke sana kemari, tentang orang pintar dari dusun Suka Asri. Akhirnya, ada juga yang memberitahu bahwa nama orang pintar itu adalah Mbah Sapyar. Mbah Sapyar itu orang yang sangat sakti, kata seorang pria parubaya di sebuah kedai. Yang kudengar, dia mampu mengendalikan cuaca. Tambah seorang yang lain. Semua penyakit sanggup diobatinya. Sambung seorang yang lain lagi. Begitulah kabar yang Wulan Ayu dengar saat ia mampir di sebuah kedai sehari sebelumnya. Sang gadis kini menggertakkan gigi. Ia harus berhasil menemukan Mbah Sapyar dan memohon obat. Berapapun biayanya, Wulan Ayu merasa bekal yang ia bawa cukup. Saat selesai melewati jejeran pohon beringin yang tumbuh tak beraturan, Wulan Ayu sampai di persimpangan. Ia mencoba mengingat informasi yang diterimanya. Setelah terdiam sesaat,
gadis ini berbelok, mengambil jalur ke timur. Menjelang malam, Wulan Ayu masih belum mencapai satu pemukiman pun. Akhirnya, gadis ini memutuskan untuk mencari tempat yang sedikit nyaman, guna mengistirahatkan kudanya. Samar-samar aku mendengar suara air mengalir, ujar Wulan Ayu pelan. Gadis berbaju hitam ini mengikuti indera pendengarannya, dan tak perlu lama, ia sudah tiba di tepian sungai. Wulan Ayu menambatkan kudanya di sebuah pohon yang banyak tumbuh rumput di sekitarnya. Hewan cerdas itu makan dengan lahap. Adapun sang gadis, ia melepas alas kakinya, masuk ke sungai, mencuci muka dan merendam kaki seraya duduk di atas sebuah batu. Ah, nyaman sekali, batin Wulan Ayu senang. Pada saat ia tengah menikmati momen ini, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang mendekat. Wulan Ayu sontak menoleh dan memasang sikap waspada. Anak gadis, apa yang kamu lakukan seorang diri di sini? Seorang kakek yang sudah sedikit bongkok, terlihat mendekat seraya membawa obor. Wulan Ayu memperhatikan kakek yang baru datang ini dengan seksama. Badan kakek ini terlihat kurus, namun wajahnya yang tersenyum menyiratkan aura tulus. Melihat gadis di hadapannya tak menjawab, kakek ini buru-buru berkata, "Oh, maafkan aku karena sudah mengagetkanmu. Namaku Kirman, anak gadis ini pasti pendekar, kan? Aku hanya seorang kakek tua yang lemah. Jika macam-macam, anak gadis pasti bisa membunuhku dengan mudah." Wulan Ayu keluar dari sungai. Sang gadis memakai alas kakinya, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, "Pak Kirman, aku Wulan Ayu, dari Padepokan Lembah Harimau. Ada urusan apa Pak Kirman kesini?" Pak Kirman mendekat seraya tersenyum, "Aku setiap petang memang ke tempat ini, untuk mengambil perangkap belut. Tempatnya ada di sebelah anak gadis duduk tadi," jawab Pak Kirman seraya menunjuk. Wulan Ayu menoleh. Benar saja, setelah diperhatikan, di sana ada sebuah bumbung bambu yang dibentuk sedemikian rupa. Setengah dari bumbung itu ditancapkan ke dasar sungai. "Pak Kirman, apakah ini tinggal diangkat saja?" tanya Wulan Ayu penasaran. "Tinggal diangkat saja. Bila beruntung, di dalamnya sudah terisi 5-8 ekor belut," jawab Pak Kirman masih sambil tersenyum. Wulan Ayu kembali masuk ke sungai, "Biar ku bantu mengangkatnya." Ternyata memang mudah saja. Hanya sekali tarik, bumbung bambu itu sudah terambil. Wulan Ayu menyerahkan benda tersebut pada Pak Kirman. Dengan senyuman lebar, lelaki tua itu berkata, "Terima kasih anak gadis. Aku jadi sangat terbantu. Biasanya, aku harus pelan-pelan menariknya. Jika terburu-buru, pinggangku yang membungkuk akan terasa sakit. Maklum, sudah tua, hahaha." Wulan Ayu tersenyum, "Sama-sama. Anak gadis, apakah kamu mau mampir ke rumahku? Kamu sudah membantuku. Kamu harus datang untuk makan belut goreng buatan istriku. Rasanya aku jamin mantap," tawar Pak Kirman ramah. Wulan Ayu bertanya, "Apakah jauh dari sini?" Pak Kirman menunjuk ke suatu arah, "Tidak jauh. Tapi harus lewat jalan memotong di utara itu. Meski harus melewati sedikit hutan bambu, tapi sangat memperpendek waktu." "Apakah kudaku bisa melewati jalur itu?" tanya Wulan Ayu lagi. Pak Kirman mengangguk, "Bisa. Tapi harus agak pelan-pelan." Wulan Ayu tersenyum, "Baik, aku akan mampir ke tempat Pak Kirman." Sang gadis segera mengambil kudanya. Setelah siap, ia berkata, "Silahkan Pak Kirman menaiki kudaku, aku akan menuntunnya." Pak Kirman buru-buru menjawab, "Anak gadis, bukan aku tak menghargai tawaranmu. Tapi aku tak bisa naik kuda. Pinggangku sering sakit. Jika naik kuda, rasanya terguncang-guncang." Kening Wulan Ayu mengernyit, "Baiklah. Kalau begitu, biar kutuntun saja kuda ini. Kita berjalan bersama." Pak Kirman mengangguk setuju.
Mereka berdua segera berjalan melewati jalur memotong, yang tadi dikatakan oleh Pak Kirman. Sambil berjalan, keduanya senantiasa mengobrol. Tak terasa, mereka sudah keluar dari hutan bambu dan berada di pinggir jalan setapak. Dari sini, rumahku sudah bisa terlihat. Yang itu, Pak Kirman menunjuk pada sebuah rumah yang terletak di sebuah dataran tinggi. Apakah Pak Kirman tiap hari berjalan kaki dari rumah ke sungai tadi? Tanya Wulan Ayu seraya berjalan mengiringi Pak Kirman. Lelaki tua ini dapat menangkap maksud sebenarnya dari pertanyaan sang gadis. Itulah kenapa ia menjawab, sebetulnya memang melelahkan. Tapi mau bagaimana lagi, aku sudah terlalu tua untuk bertani dengan serius. Aku juga tak punya modal untuk berdagang. Karena hidup perlu makan, aku menggantungkannya pada belut sungai. Wulan Ayu menangkupkan tangan, aku salut dengan semangat dan kerja keras Pak Kirman. Pak Kirman tertawa lebar. Setelah berjalan sepembakaran setengah dupa, mereka pun tiba di tujuan. Pak Kirman mengetuk pintu. Siapa? Tanya suara yang di dalam. Siapa lagi? Ini aku, Menteri Raden Mas Kirman yang tampan. Jawab Pak Kirman. Orang yang di dalam terdengar mendengus, apanya yang Menteri Raden Mas tampan? Kamu cuma tua bangka yang sudah loyo dan keriput. Omel orang itu seraya membuka pintu. Melihat hal ini, Wulan Ayu diam-diam menahan tawa. Begitu pintu dibuka, satu wajah wanita yang tak kalah keriput muncul. Bah, rupanya ada anak gadis baik yang sudah membantumu hari ini. Ujar sang nenek saat melihat Wulan Ayu ikut berdiri di depan pintu. Ayo masuk, nak, sang nenek mempersilahkan. Wulan Ayu masuk mengiringi langkah Pak Kirman. Sesampainya di dalam, Pak Kirman langsung keluar lagi seraya membawa ember dan pisau. Sepertinya, ia ingin segera menyiapkan belut. Nak, duduklah dulu, biar nenek siapkan minuman. Wulan Ayu buru-buru berkata, Nek, tak usah repot-repot. Nenek itu mengibaskan tangan, Haish. Apanya yang repot? Hanya minuman saja. Lagi pula, kau sudah membantu kakek. Wulan Ayu menatap tak berdaya. Ia khawatir dianggap kurang sopan jika bersikeras untuk menolak lebih jauh. Tak lama berselang, sang nenek kembali datang. Ia membawa 3 gelas bambu. Dari aromanya, sepertinya sejenis teh. Namaku Sastri. Siapa namamu, anak gadis? Dan dari mana? Tanya sang nenek yang bernama Sastri itu. Aku Wulan Ayu Nek, dari Lembah Harimau. Nenek Sastri mengernyitkan kening, Lembah Harimau. Daerah mana itu? Wulan Ayu tersenyum kecut. Bagaimanapun, reputasi Lembah Harimau selama ini dikenal sebagai sarang penyamun. Nenek Sastri tidak mengenalnya. Agaknya, sang nenek tidak akrab dengan kabar dari dunia luar. Khususnya dunia persilatan. Lembah Harimau itu sekitar 3 hari perjalanan dari tempat ini, Wulan Ayu menjelaskan. 3 hari perjalanan, itu jarak yang jauh. Kau seorang gadis pergi sendirian. Mata tua nenek Sastri melebar. Wulan Ayu tersenyum simpul, aku lumayan bisa bela diri. Jadi cukup mampu untuk menjaga diriku. Nenek tak usah khawatir. Pada saat ini, Pak Kirman kembali masuk. Tampaknya, ia sudah selesai menyiapkan belut. Setelah mencuci tangan, Pak Kirman ikut duduk dan menyeruput minumannya. Kenapa kalian malah asyik ngobrol? Tanya Pak Kirman memasang wajah heran. Apa maksudmu? Tanya nenek Sastri. Pak Kirman mengangkat bahu, biasanya, seorang istri akan curiga dan marah-marah, kalau melihat suaminya pulang ke rumah membawa wanita lain. Apalagi gadis cantik. Nenek Sastri mendengus, tak usah kau cerita pun, aku sudah tahu apa yang terjadi. Pak Kirman bertanya, apa maksudmu? Nenek Sastri memutar bola matanya, kau sudah tua dan lemah. Jika kau pulang ditemani seseorang, artinya orang itu sudah membantumu, kan?
Apalagi dia seorang yang memiliki kuda dan membawa pedang. Sudah pasti dia ini pendekar, kan? Meski memakai cadar, tapi wajah anak gadis ini sangat cantik. Cocoknya hanya dengan pemuda tampan. Bahkan jika langit runtuh, aku tak percaya kalau dia mau jadi selingkuhanmu yang tua dan miskin ini. Apa yang mau dia harapkan darimu? Nada terakhir Nenek Sastri terdengar syarat cibiran. Meski percakapan mereka terdengar sengit, herannya Pak Kirman tak sedikit pun tersinggung. Ia justru tertawa, seraya melirik pada Wulan Ayu. Lelaki tua itu berkata, "Kau lihat istriku." Ucapannya begitu tajam, tapi pikirannya jernih. Bagaimana aku bisa menipu wanita tua seperti ini, kan? Nenek Sastri menyambar, "Nak, jika kau sering merasa sakit hati, selalu merasa keki, atau pada seseorang sebal setengah mati, berarti dia jodohmu." Pak Kirman melotot, "Maksudmu yang sering membuat sakit hati, membuat keki, dan membuat sebal setengah mati itu aku?" Nenek Sastri tak menjawab, ia tampak asyik menyeruput minumannya. Wulan Ayu menahan senyum melihat kejadian ini. Entah kenapa sang gadis jadi berpikir, apakah jika ia nanti menikah dan menua bersama suami, mereka akan sering adu mulut karena hal konyol seperti ini. Pipi Wulan Ayu memerah. Kenapa dia jadi memikirkan hal ini? Lamunan Wulan Ayu buyar saat mendengar pintu rumah digedor dengan keras. "Hei, yang di dalam, buka pintunya. Ayo, cepat buka. Apa perlu kami dobrak?" Mendengar makian-makian dari luar, Pak Kirman bangkit dari duduknya. "Sialan, siapa yang mengganggu malam-malam begini?" Bersambung.